Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Shallow Hole. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Seorang remaja bernama Hollerson sedang berada di sisi ayahnya yang sekarat. Dalam beberapa saat terakhirnya ayah Hall menceritakan tentang betapa menyesalnya ia karena telah menikahi ibu Hall. Ayahnya memberitahu Hall untuk tidak pernah puas dengan satu wanita dan Hall harus selalu mencari wanita yang lebih seksi. Kata-kata terakhir ayahnya meninggalkan pesan yang terpatri di hati Hall. Hall yang telah dewasa akhirnya tumbuh menjadi pria berpemikiran dangkal. Hall terobsesi dengan bentuk tubuh wanita serta penampilan mereka saja. Hal itu membuat ia tidak bisa melihat kecantikan batin dan kebaikan hati wanita yang sebenarnya. Di kantor Hall menghabiskan waktu dari jam 9 pagi hingga 5 sore dan setelah itu Hall pergi ke klub setiap malam untuk mendapatkan gadis yang berbeda. Teman seperjuangan Hall yang sama-sama berpemikiran dangkal adalah Mauricio, cowok berpenampilan di bawah rata-rata. Ia baru saja putus dengan pacarnya hanya karena bentuk jari kakinya yang aneh. Saat mereka berbicara tentang wanita, Hall berkata bahwa ia akan mulai berkencan dengan tetangganya yang seksi bernama Jill. Di malam itu saat Hall bertemu dengan Jill, Hall memaksa Jill agar berkencan dengannya, tapi Jill menolak karena ia tidak tertarik pada Hall. Keesokan harinya di kantor, Hall bersemangat karena ia berpikir ia akan mendapatkan promosi yang ia tunggu-tunggu dari dulu. Namun nyatanya orang lainlah yang mendapatkan promosi, bukan Hall. Kemudian Hall berjalan menuju lift. Ia lalu bertemu dengan seorang motivator kehidupan yang terkenal bernama Tony Robbins. Saat asyik mengobrol, tiba-tiba lift berhenti dan membutuhkan banyak waktu untuk para mekanik mengeluarkan mereka dari lift. Sambil menunggu, Tony dan Hall pun saling mengenal satu sama lain. Dari percakapan mereka terbukti bahwa mereka memiliki sifat yang berlawanan satu sama lain. Tony jatuh cinta dengan seorang wanita lajang yang ia hormati dan sayangi, sementara Hall mencoba mengungkapkan tentang betapa seksi pacarnya. Tony juga akhirnya mengetahui tentang kehidupan cinta Hall yang tidak nyata karena pemikiran dangkalnya. Sebagai motivator kehidupan, Tony memberi Hall sebuah saran sederhana, yaitu agar Hall berkencan dengan seseorang yang memiliki kecantikan hati. Tetapi Hall tidak menanggapi serius saran tersebut. Lalu Tony menggunakan salah satu teknis hipnotisnya kepada Hall. Kemudian tanpa Hall sadari, ia mulai melihat wanita yang berpenampilan biasa saja menjadi seksi dan menarik. Di luar kantornya, Hall bertemu dengan seorang wanita yang ia anggap begitu sempurna. Karena daya tarik si wanita, mereka berdua naik taksi yang sama dan memutuskan untuk berbagi taksi. Sepanjang perjalanan, Hall terus menggoda gadis itu dan memuji kecantikannya. Saat mereka akan berpisah, Hall meminta nomor telepon si wanita. Wanita tersebut merasa terkejut. Ia lalu memperkenalkan dirinya sebagai Katrina dan ia pun lalu memberikan nomor teleponnya kepada Hall. Seperti biasa, Hall bertemu dengan Mauricio untuk minum-minum. Hall membicarakan tentang bagaimana ia mendapatkan nomor telepon seorang gadis yang seksi. Beberapa saat kemudian Mauricio kembali dari kamar kecil. Ia melihat pemandangan aneh di mana Hall menari dengan beberapa orang wanita yang tidak tampak seperti tipe cewek idaman Hall. Tetapi bagi Hall, para wanita tersebut terlihat menarik dan langsing. Hal itu disebabkan oleh hipnotis dari Tony yang telah merubah cara pandang Hall melihat seseorang. Mauricio yang merasa khawatir ingin menarik Hall dari para gadis itu, namun Hall tidak mau meninggalkan para wanita cantik di sana. Jill juga berada di klub yang memperhatikan Hall yang sedang menari dengan gadis-gadis tersebut dan ia mulai mengubah pandangannya tentang Hall. Keesokan harinya Hall sedang mengemudi, lalu matanya tertuju kepada seorang gadis tercantik yang belum pernah ia temui. Gadis itu bernama Rosie. Di dalam kenyataannya ia adalah wanita gemuk yang sama sekali bukan tipe idaman Hall. Tetapi karena penglihatan barunya dari hipnotis, Hall sangat menyukai Rosie. Ia bahkan mengikutinya hingga ke dalam toko pakaian. Hall segera mendekati Rosie serta memuji kecantikannya.
Awalnya Rosie berpikir Hall mencoba membulinya karena Rosie tidak terbiasa dengan pujian seorang pria. Rosie mencoba mengabaikan Hall, tapi Hall yang pandai menggoda serta meyakinkan Rosie bahwa ia tertarik kepadanya membuat Rosie percaya. Mereka lalu pergi berkencan untuk makan siang dan mengenal lebih banyak tentang satu sama lain. Rosie bekerja sebagai sukarelawan di rumah sakit anak-anak. Ia adalah wanita dengan hati yang murni, di mana ia suka membantu orang-orang, dan hal itu membuat Hall semakin terkesima olehnya. Rosie lalu memesan hampir semua makanan yang ada di menu. Hall merasa aneh karena Hall selalu melihat para gadis akan memesan salad saja pada kencan pertamanya. Saat mereka mengobrol, Hall akhirnya mengetahui bahwa Rosie adalah putri presiden perusahaan di mana Hall bekerja. Tiba-tiba kursi yang Rosie duduki patah dan membuat Rosie merasa malu karena ia jatuh ke lantai. Sebenarnya hal itu disebabkan oleh berat badan Rosie, tetapi Hall marah kepada manajer restoran yang menganggap restoran itu menggunakan kursi yang tidak berkualitas. Mereka pun akan berpisah, lalu Hall meminta Rosie untuk berkencan yang kedua kalinya dan permintaan tersebut hampir membuat Rosie menangis. Pada kencan berikutnya Hall memperkenalkan Rosie kepada Mauricio. Mauricio bingung bagaimana Hall bisa berkencan dengan gadis seperti Rosie. Saat Rosie tidak berada di sekitar mereka, Mauricio memanggilnya dengan sebutan badak dan meminta Hall agar kembali ke akal sehatnya. Namun Hall yang sangat terpikat oleh Rosie tidak mengerti apa yang Mauricio bicarakan. Rosie kemudian membawa Hall ke rumah sakit untuk menemui anak-anak yang sakit, di mana Rosie menjadi sukarelawan untuk menjaga mereka. Semua anak-anak sangat ramah saat bertemu dengan Hall. Melihat anak-anak yang telah melalui banyak penderitaan dalam hidup mereka, memberi Hall rasa kepuasan berbeda yang belum pernah ia rasakan. Gadis kecil bernama Cadence menarik perhatian Hall karena kepribadiannya yang jujur. Hall menghibur anak-anak dan membuat mereka bahagia serta membuat Rosie terkesima. Rosie berkata karena Hall tidak takut kepada anak-anak itu, maka akan membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pernyataan Rosie cukup membingungkan Hall karena baginya siapa yang akan takut melihat anak-anak yang mengemaskan tersebut. Di malam hari Rosie mengantar Hall ke apartemennya. Mereka lalu bertemu dengan Jill. Ketika Jill mengetahui bahwa Rosie adalah pacar Hall, Jill begitu syok dan Jill sedikit tersinggung karena Hall tidak menyukainya lagi. Hall mengundang Rosie masuk ke dalam apartemennya, namun Rosie merasa canggung. Ia merasa gugup karena ia belum pernah masuk ke tempat pria sebelumnya. Rosie berkata bahwa dirinya tidak cantik, tetapi Hall bersikeras jika Rosie mempesona. Hall terus memuja-muji kecantikan Rosie, tetapi pujian yang dilontarkan Hall malah menyinggung perasaan Rosie. Karena ia berpikir bahwa Hall jelas-jelas berbohong, dan akhirnya Rosie pun pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hall tidak mengerti kesalahan apa yang telah ia lakukan, tetapi ia tidak perlu merenungkan lebih lama karena keesokan paginya Rosie datang untuk meminta maaf karena telah bersikap berlebihan. Sekarang mereka berdua mulai pergi berkencan, mereka saling mengenal satu sama lain dan perlahan-lahan mulai jatuh cinta. Suatu hari mereka datang ke rumah orang tua Rosie untuk makan malam. Karena Steve adalah bos dari Hall, Hall merasa lebih gugup dari biasanya. Suasana pun menjadi canggung ketika Steve berkomentar jika kecantikan Rosie berasal dari sosok ibunya. Makan malam pun berjalan cukup baik. Dan ketika Hall hanya berdua dengan Steve, ia mengatakan jika Hall berkencan dengan putrinya hanya untuk mengembangkan karirnya saja. Hall lalu menyebut Steve adalah ayah yang mengerikan karena membuat Rosie merasa tidak cukup cantik untuk memiliki pacar yang tulus mencintainya. Hall menyalahkan Steve karena membuat Rosie merasa jelek, padahal Rosie adalah wanita yang paling cantik luar dalam. Perkataan Hall pun membuat Steve terdiam. Hall dan Rosie berada di dalam apartemen Hall. Rosie begitu gugup karena ia merasa tubuhnya tidak sempurna, tapi Hall membuat Rosie seperti gadis tercantik di dunia dan mereka pun menikmati malam indah bersama. Keesokan paginya Jill melihat Rosie berjalan di lorong apartemen. Ia penasaran mengapa Hall mau berkencan dengan gadis jelek seperti Rosie. Hal itu menyakiti egonya, lalu Jill mendekati Hall. Jill memberi Hall sebotol anggur sebagai hadiah dan mengajak Hall bermain video game di malam hari, namun Hall menolaknya mentah-mentah. Di hari berikutnya Hall mengesankan semua orang dengan hasil presentasinya.
Kagum dengan kreativitas serta kepribadian Hall, Steve mempromosikan ke posisi yang lebih tinggi dari bos Hall saat ini. Suatu hari Hall dan Rosie pergi berkencan ganda dengan temannya bernama Walt serta pacarnya bernama Tanya. Saat mereka berkencan, Hall menabrak Ralph. Ia adalah mantan pacar Rosie dan anggota dari komunitas Peace Corps. Lalu Rosie mengobrol sebentar dengan Ralph. Ralph merasa Rosie terlihat sangat bahagia sekarang. Sementara Mauricio masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Hall bisa jatuh cinta dengan seorang wanita gemuk. Entah bagaimana ia menemukan Tony Robbins dan bertanya apa yang ia lakukan kepada Hall. Pada awalnya Tony menghindari pertanyaan itu, tetapi ketika Mauricio menolak untuk pergi, ia mengaku telah menghipnotis Hall untuk melihat kecantikan batin wanita. Tony mengungkapkan bahwa untuk mengakhiri hipnotis tersebut, Mauricio hanya perlu mengucapkan kata Shallow Hall Wanna Girl. Sementara itu Rosie mengatakan pada Hall jika Ralph telah mengundangnya untuk bergabung dalam misi selama 14 bulan di Kiribati untuk Peace Corps. Meskipun Rosie akan pergi untuk tujuan baik, tapi Hall marah karena ia berpikir Rosie ingin kembali bersama dengan Ralph lagi. Tiba-tiba berat badan Rosie menyebabkan kursi yang Rosie duduki kembali rusak. Hall segera membantunya bangun, tetapi sebelum Hall berbicara dengan manajer tentang pelayanan yang jelek, Hall mendapatkan telepon dari Mauricio yang mengucapkan mantra. Mantra tersebut membuat Hall kembali ke keadaan normal tanpa Hall sadari. Hall melihat Rosie yang asli sedang duduk di kursinya. Hall menatapnya dengan kebingungan. Sebelum Hall mengetahui apa yang sedang terjadi, Mauricio tiba-tiba datang dan memberitahu semuanya. Hall awalnya berpikir jika Mauricio cemburu dan mengada-ada, lalu kemudian ia menabrak Katrina, gadis pertama yang Hall temui setelah ia dihipnotis. Hall akhirnya tahu ia sebenarnya tidak dalam keadaan sadar sepenuhnya setiap kali ia bersama dengan Rosie. Hall merasa panik, ia pun pulang tanpa memberitahu Rosie. Hall ingin kembali ke keadaan hipnotis karena ia mencintai Rosie dan ia tidak ingin perasaan untuk Rosie berubah ketika ia melihat wajah Rosie yang sebenarnya. Untuk beberapa hari Hall menghindar bertemu dengan Rosie, sementara secara bersamaan Hall mencoba menemui Tony agar ia bisa dihipnotis lagi. Beberapa hari kemudian Jill mengundang Hall pergi makan malam di sebuah restoran. Di tengah masalah yang ia hadapi, Hall sebenarnya tidak tertarik pergi bersama Jill, tapi Jill tetap memaksa Hall untuk pergi bersamanya. Di saat itu Jill mengambil kesempatan untuk memberitahu Hall bahwa Hall telah berubah dan membuatnya terkesan. Jill juga ingin berkencan dengan Hall, tetapi Hall hanya menginginkan satu orang di pikirannya. Jill akhirnya menyadari bahwa Hall telah jatuh cinta dengan Rosie. Secara kebetulan Rosie dan keluarganya tiba di restoran yang sama. Rosie melihat Hall yang telah mengabaikannya selama beberapa minggu sedang berpegangan tangan dengan gadis lain. Rosie menganggap mereka sedang berkencan, ia pun begitu patah hati. Hall berjalan melewati Rosie, tetapi ia tidak mengenali Rosie. Hal itu membuat Rosie merasa lebih terpuruk. Tapi pada kenyataannya, Hall sedang berjalan menuju telepon umum untuk menelpon Rosie. Hall menelpon Rosie dan mencoba meyakinkan perasaannya, namun Rosie memutuskan hubungan mereka. Beberapa hari telah berlalu. Itu adalah hari-hari terberat bagi keduanya. Hall diberitahu oleh ayah Rosie jika Ralph ingin kembali menjalin hubungan dengan Rosie. Hall lalu pergi ke rumah sakit tempat Rosie bekerja untuk mencarinya. Tetapi ia malah menabrak Cadence, gadis kecil dengan wajah yang sempurna ketika Hall datang sebelumnya. Tapi sekarang saat hipnotisnya hilang, Hall melihat gadis kecil itu mengalami luka bakar yang parah di seluruh wajahnya. Tetapi kepercayaan diri dan keinginannya untuk menjalani hidup menginspirasi Hall bahwa kepribadiannya sudah cukup untuk mengubah persepsinya tentang kecantikan fisik. Kemudian Hall menuju ke kantor Peace Corps, namun ia tidak menemukan Rosie tapi bertemu dengan Ralph. Ralph memberitahu Hall bahwa orang tua Rosie mengadakan pesta perpisahan sebelum Rosie pergi untuk misi perdamaian. Lalu mereka semua datang ke pesta itu. Di sana Hall meminta maaf kepada Rosie, meskipun Rosie begitu marah, namun rasa cintanya lebih besar kepada Hall. Mereka pun akhirnya berdamai, semua orang bersorak-sorai. Hall mencoba untuk mengangkat Rosie tapi gagal, lalu Rosie pun mengangkat Hall. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan
Terima kasih dan hatur nuhun. You ah keboy.